Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik juga, Alhamdulillah. Untuk proyeknya udah sampai mana nih per grup? Ada yang mau laporan nggak? Untuk proyek terjemahan beranotasi. Oh, ini udah sampai nulis esainya, laporannya atau masih kalian tulis dalam tabel yang kalian buat kemarin itu? Masih tabel. Masih dalam tabel ya? Apakah semua semua kata udah dianotasi atau baru beberapa doang atau bagaimana? Oh, kalau saya baru beberapa sih Pak. Itu juga maksudnya belum tentu benar atau enggak, belum saya cek lagi. Oh, oke oke oke. Coba saya cek satu-satu ya. Saya share screen sebentar grup grup satu sebentar. Terlihat belum? Belum, Bapak. Oh, I think it's because of the signal. Gue stop share dulu. Seperti biasa ini teh sinyalnya mencengangkan. Bentar ya guys. Sekarang sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah Pak. Aman ya? Terlihat dulu kok. Guys, I need validation. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Oh, oke. Ini sorry, dari grup satu. Coba saya lihat contoh ekuivalen lagi, sorry. Contoh anotasinya ya. Audit fee. Oh, by the way nanti laporannya in English ya, kalau nggak salah. Jadi nanti anotasinya pun dalam berbahasa Inggris. Tapi kalau sini karena masih coret-coretan berbahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke. Ini saya sebagai contoh aja ya ini yang grup satu. Oke, sudah betul dia mention tekniknya apa karena establish equivalent karena memang udah ada padanannya apa sih ini, audit fees udah ada padanannya di Indonesia yaitu biaya audit. Oke, sudah betul, cuma mungkin bisa kalian tambahkan konteks dan meaning si audit fees ini. Kalau meaning tuh seperti audit fees kalau di Oxford Dictionary itu apa atau mungkin di kamus-kamus lain, kamus-kamus yang ada spesifik membahas tentang terminologi-terminologi teks bisnis itu bisa juga kalian tambahkan. Jadi kayak according to Oxford Dictionary, audit fees means bla 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 bla. Terus kan nanti di kalimat selanjutnya eh, kata tersebut
cocok diterjemahkan, wait, bukan seperti itu. Mungkin kan, audit fees bla 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 bla, meaning-nya, lalu kalimat selanjutnya, maka dari itu, teknik yang tepat digunakan untuk menerjemahkan audit fees ialah menggunakan teknik establish equivalent, karena memang sudah ada padanannya dan segala macam yang kalian tulis ini. Terus bisa juga dijelaskan makna biaya audit berdasarkan mungkin KBBI gitu. Jadi kayak, menurut KBBI biaya audit bla 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 bla. Dengan demikian, meaning dari audit fees dan biaya audit di source language and target language tidak berubah karena memang meaning di antara frasa itu sama, seperti itu. Jadi bisa ditambahkan meaning dari yang kalian ambil mungkin dari beberapa referensi, bisa kamus, bisa kalian cari konteks, maksudnya seperti referensi-referensi lain, mungkin teks-teks yang menggunakan kata audit fees itu kalian bisa jadikan referensi. Contoh terjemahannya juga, jadi seperti kayak kalau misalnya memang ada kayak, di beberapa teks bisnis, audit fees emang diterjemahkan menjadi biaya audit gitu. Jadi semacam memperkuat, eee, memperkuat, eee, kerjaan kalian bahwa memang kalian menerjemahkan audit fees menjadi biaya audit, seperti itu. Terus juga bisa kalian tambahkan konteks, konteksnya seperti, di dalam teks ini memang, audit fees itu sedang membahas tentang yang biaya yang ditanggung atau mungkin, dikeluarkan saat proses audit gitu, makanya diterjemahkan menjadi biaya audit. Seperti itu ya, dengan demikian anotasinya dipanjang, nggak cuma kalau ini kan cuma menjelaskan tentang si translation teknik aja kan, kenapa, teknik apa yang dipakai ketika menerjemahkan audit fees. Tapi bisa ditambahkan juga tadi seperti meaning dari audit fees itu apa, dari meaning-nya maksudnya meaning dari kamusnya berbahasa Inggris ya, bukan kamus Inggris ke Indonesia. Jadi kayak makna audit fees menurut kayak Oxford Dictionary itu apa, lalu nanti cocok kan, diterjemahkan menjadi biaya audit karena memang di biaya audit menurut Kamus Bahasa Indonesia itu apa. Jadi kayak kalian mencocokkan bahwa, dari kedua makna itu, eee, penulis merasa bahwa audit fees lebih cocok, diterjemahkan menjadi biaya audit, ditambah juga, karena memang ada padanan yang memang sudah established di dalam target language, yaitu biaya audit. Jadi seperti itu untuk penjelasan anotasinya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang bagaimana cara menganotasi? Saya stop share dulu ya. Saya mau tunjukin jurnal yang kemarin saya share ke kalian. Nah, by the way ini kalian nanti, project-nya bukan bentuk jurnal ya, tenang, bukan bentuk jurnal, tapi bentuknya laporan. Sebenarnya saya sudah minta, format laporannya ke Pak Taufik, cuma belum dikirim. Apakah sudah dikirim? Belum dikirim? Nanti dikirim, kalau sudah dikirim Pak Taufik nanti akan saya kirim ke kalian untuk formatnya. Kalau ini sekarang saya masih artikel jurnalnya saya kasih dulu ya. Apakah sudah terlihat artikel jurnalnya di layar? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Oke. Mungkin sekarang sambil menunggu laporan, sambil menunggu format laporan yang dikasih nanti sama Pak Taufik, kalian bikin aja seperti ini. Jadi kalian fokus ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi pertama kalian bikin introduction-nya dulu, teori siapa yang kalian pakai, untuk berarti teorinya kan Molina Albir ya, menggunakan translation teknik Molina Albir. Itu kalian tulis dalam introduction kalian,
Lalu kalian buka seperti ini, seperti bridging-nya. Kalian udah pernah belajar menulis itu kan ya, teks akademik. Jadi sama-sama aja kayak ada introduction, ada thesis statement-nya, lalu body-nya adalah analisis kalian, anotasi kalian. Lihat seperti ini, si penulis ini, misal Anzak. Dia tuh menjelaskan dulu Anzak itu adalah apa, lalu eh artinya apa, yaitu kan dia singkatan dari Australian and New Zealand Army Corps. Terus artinya adalah pasukan gabungan Australia, bla bla bla. Terus dia juga eh menjelaskan definisi saya peroleh dari halaman bla bla bla. Jadi kayak kalian jelaskan referensi kalian tuh apa-apa aja, kalian ambil dari apa-apa aja. Terus di sini kan juga dia menjelaskan konteksnya. Si Anzak ini apa, sejarahnya apa. Memang mungkin kalau misalnya kalian perlu, tapi kayaknya kalau misalnya term bisnis kurang perlu untuk sejarah ya. Mungkin lebih referensi yang digunakan di teks-teks bisnis lain. Bisa seperti itu. Jadi panjang anotasinya, nggak yang satu paragraf doang. Nah seperti ini, bisa lihat dia menganotasi whiteware. Terus dia menurut laman Wiktionary kata whiteware bermakna bla 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 bla. Terus dia juga ada input meaning dari referensi lain yaitu Encyclopedia Britannica Daring yang menyatakan whiteware sebagai bla 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 bla. Terus kan ini banyak tuh ya. Paket selanjutnya dia kayak definisi terasa tidak sesuai jika dikaitkan konteks bla 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 bla. Berarti sama mungkin kalau ada tadi yang contoh kata balance bisa kan meaningnya di dictionary atau mungkin di kamus mana yang memang meaning balance itu adalah saldo tapi dalam bahasa Inggris. Terus nanti kalian bilang definisi terasa tidak sesuai jika balance diterjemahkan menjadi keseimbangan gitu mungkin. Jadi eh, yang betul adalah saldo, menurut saya saldo karena eh, menurut KBBI saldo merupakan bla bla bla. Definisi ini eh, bukan sepadan ya. Definisi ini memiliki makna yang paling dekat dengan makna asli dari balance yang dibicarakan atau mungkin ditulis dalam teks bisnis ini. Mungkin kalian juga bisa menjelaskan konteks bahwa balance di sini tuh saldo karena memang mereka bicara saldo bukan bicara tentang keseimbangan. Bisa kalian ambil-ambil dari kalimat-kalimat sebelum sebelum kata balance ini muncul biar memperkuat pembaca bahwa oh kata balance yang memang di sini tuh artinya memang saldo bukan keseimbangan. Jadi berikan definisi dan berikan konteks. Baru nanti kalian jelaskan bahwa teknik penerjemahan yang cocok digunakan untuk menerjemahkan kata tersebut adalah apa gitu. Jadi buat seperti itu ya. Tapi saya tidak saya batuk. Tapi saya tidak menyuruh kalian harus sepanjang ini. Nggak usah sepanjang ini juga nggak apa-apa. Kayak 2 paragraf aja bisa boleh. Atau 1 paragraf boleh. Cuma itu tadi jangan jangan cuma jelasin teknik aja, cuma jelasin definisi, konteks, dan referensi-referensi lain juga bisa kalian masukkan ke sana. Untuk panjangnya saya serahkan ke kreativitas kalian, ke kemampuan menulis kalian. Saya yakin 3A bagus-bagus tulisannya. Ini seperti itu. Jadi bikin seperti ini ya. Eh, kita bikin dulu sub topiknya istilah khusus. Baru nanti ini fokus ke istilah-istilah khusus. Kayak tadi kan kalian udah mengklasifikasikan ya. Terus di istilah khusus ini kalian klasifikasi lagi. Misalnya tabel 1 istilah khusus yang diterjemahkan menggunakan established equivalent gitu. Baru nanti apa-apa aja. Misal di sini kalau ada 3, tiga-tiganya kalian jelaskan. Terus tabel 2
istilah khusus dengan teknik yang lain, mungkin teknik calc tadi atau borrowing. Itu apa-apa aja, ada berapa, terus bawahnya kalian jelaskan. Jadi formatnya seperti ini aja kalian bikin dulu ya, sebelum nanti format laporan dikasih Pak Taufik. Bikin seperti ini, terus subtopik baru kalau sudah selesai semuanya, baru subtopik baru. Tadi kalau istilah khusus mungkin sekarang lebih kayak proper noun, sama seperti tadi, tabel nomor berapa, terus istilah proper noun yang diterjemahkan menggunakan teknik apa, kalian kelompokkan dalam satu tabel, nanti kalian jelaskan di bawahnya, dan lain sebagainya. Bisa juga kalian seperti ini. Jadi misalnya hewan, proper noun gitu ya. Misalnya contoh proper noun. Ada 5 yang kalian ambil sebagai contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti pas penjelasannya kalian bisa nomorkan juga. Misal 1, balance gitu. Terus penjelasan. Terus 2, titik, mungkin interest. Seperti itu. Jadi di kelompok-kelompokkan. Kalau ini kan tadi, kalau yang di atas ini kan kayak digabung gitu ya. Misalnya tabel 3 ada 2, tapi dia tuh kayak digabung semuanya dan tidak ada pembatas. Ada sih pembatasnya Boys Brigade sama Prime Watch. Tadi kayaknya ada yang nggak ada pembatasnya ini deh. Oh, seperti ini kayak istilah khusus. Dia pertama Anzac, bla 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 bla, Gallipoli, ini masih Anzac. Terus dia yang baru itu paragraf baru yang dimana kayak semacam tidak ada penanda bahwa ini adalah bahasa yang lain. Kalau misalnya kalian bingung nih nulis kalau di paragrafnya digabung seperti ini, bisa kalian buat seperti format yang ini, kayak per poin-poin, 1 part 2 sausage and steffi dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Atau kalau mau digabung seperti ini tadi yang seperti yang istilah umumnya juga bisa ngikutin yang ini ya. Dia pakai bridgingnya. Yang kedua adalah istilah bla. Berarti kalau laporan kalian kayak secondly, we will discuss about the term bla 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 gitu. Boleh seperti itu, boleh seperti ini, bebas senyamannya kalian. Yang penting jelaskannya itu jangan digabung-gabung. Misal kalau ada 5 kalimat yang mau kalian bahas, ya udah satu kalimat pertama dulu, pas sudah selesai kalimat pertama, baru kalimat kedua, baru kalimat ketiga, baru kalimat keempat, baru kalimat kelima, dan lain sebagainya. Baru nanti setelah selesai semuanya, baru kalian tulis conclusion-nya. Mungkin conclusion-nya bisa kalian buat seperti ini, kayak dari beberapa kata, bukan membayar dan saat bla 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 bla. Yang paling digunakan adalah mungkin established equivalent, karena mungkin memang banyak istilah-istilah bisnis yang sering digunakan di dalam teks bahasa Indonesia yang sama maknanya dengan di teks berbahasa Inggris, seperti itu. Baru nanti daftar pustaka juga itu penting kalian cari. Misal kalau kalian tadi referensinya dari Oxford Dictionary, masukin. Atau dari Wiktionary, kalau tadi ada Wiktionary kalian masukin. Atau dari referensi lain, masukin di daftar pustaka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin tanya. Oke. Saya rindu dulu atau gimana ini? Kamu dulu aja, Indah. Oke. Saya mau nanya Pak, jadi pembahasannya itu per kalimat ya Pak yang dianalisis, karena kan kita ngambilnya setiap kata ya atau frasa dalam anotasinya, jadi kayak main comot-comot aja gitu Pak. Untuk kalimatnya kan kita eh, waktu itu tuh beda-beda Pak, jadi kayak cuman menyamakan aja, kayak misalkan di part saya nih, saya ngambil anotasi ini satu. Nah, cuman di part yang lainnya juga sebenarnya ada. Jadi dia part yang itu tuh nggak dimasukin lagi di dalam anotasi yang kemarin di tabel. Cuman kan kalimatnya beda ya, Pak. Nah, itu gimana, Pak?
Sama ini, saya juga mau nanya nih pertanyaan kedua. Kan di bagian cakupan jenis terminologi kan di kelompok kami, kelompok 2 itu ada 7, Pak. Nah, di Mhm. ketujuhnya itu kan tekniknya juga berbeda-beda nih. Apakah teknik-teknik yang berbeda-beda itu dijelasin semua atau gimana, Pak? Oke. Pertanyaan pertama, apakah per kalimat atau per kata? Tentu kalau penjelasannya tetap per kata, karena kan bisa dilihat di sini, seperti ini, tabel 9, bla bla bla. Tapi kan yang dijelaskan cuma kata atau frasa red copy ini kan, bukan kalimat, keseluruhan kalimat ini. Cuma, untuk di dalam tabelnya, kalian masukkan ke tabel ini tuh kalimat kalimat utuhnya. Misal kalau balance, ada muncul di kalimat mana, nah itu kalian masukin ke tabel ini, satu kalimatnya. TSA-nya juga satu kalimat, tapi nanti pas, menjelaskannya, pas bagian penjelasan itu kalian jelasin, yang kalian tekankan aja. Kayak ini kan kalimat, ini juga kalimat, tapi kan dia fokusnya ke red popis ini, terus dia bold. Kalian juga nanti waktu di tabel ini kalian bold, misal ada kata balance di situ kalian bold kata balance. Nah, nanti di bawahnya kalian fokus jelasin tentang balance-nya aja, nggak usah keseluruhan kalimat. Kalaupun misalnya kalian mau jelasin keseluruhan kalimat itu dengan alasan konteks mau menjelaskan konteksnya, it's okay. Cuma kalau bisa jadi bilang boleh atau enggak cuma menjelaskan si kata itu doang, kata balance itu doang, boleh-boleh aja. Jadi fokusnya ke istilah-istilah itu. Yang kalimat itu cuma kalian masukkan ke dalam tabel ini. Jadi bukan cuma nomor 1 TSU balance, TSA saldo, paragraf kesekian gitu. Untuk paragraf nggak usah ya, karena kan banyak banget ya. Nomor TSU, TSA aja. Jadi TSU-nya nggak cuma satu kata doang, tapi per kalimatnya aja. Misal kalau kata balance, dia tuh masuknya ke kalimatnya yang di mana, kalau di dalam annual report tadi. Pasti kan ada kalimatnya kan, nggak mungkin cuma ada kata balance doang. Nah itu, seperti itu. Kira-kira terjawab nggak? Terjawab, Pak. Untuk Terjawab ya? pertanyaan yang kedua. Nomor 2. Oke, untuk pertanyaan kedua, misal tadi ada 7 terminologi ya, kalau nggak salah. 7 klasifikasi dengan Iya, teknik betul. berbeda-beda. Mm-mm. Nah, jadi misal 7 terminologi. Terminologi pertama yaitu istilah keuangan. Jadi misal istilah keuangan ternyata ada yang menggunakan teknik established equivalent, ada yang borrowing, ada juga yang menggunakan deskriptif. Misal seperti itu. Berarti ada 3 teknik yang digunakan untuk satu terminologi. Seperti itu kan. Nah, itu kalian nanti kelompokkan lagi gitu. Jadi wait, seperti ini. Kalian bikin dulu subtopiknya, istilahnya, berarti financial term, istilah keuangan. Nah, nanti untuk tekniknya kalian kelompokkan per tabel gini. Jadi tabel 1, financial term dengan teknik established equivalent. Itu apa-apa aja. Kalau yang seperti saya tadi bilang, kalau banyak banget, kalau misalnya ada 50 financial term yang diterjemahkan menggunakan teknik equivalent ada 50, itu kalian ambil 5 aja sebagai contoh. Jadi tabel ini ada 5 kalimat yang menunjukkan bahwa ada istilah di dalam annual report yang diterjemahkan menggunakan established equivalent. Nah, nanti setelah selesai 5 kalimat itu, kamu lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu financial term yang diterjemahkan menggunakan tadi apa, borrowing, misal seperti itu. Jadi tabel baru, seperti ini, tabel 2. Financial term dengan teknik borrowing. Apa-apa aja, ada berapa. Baru kalian nanti menjelaskan di bawah. Sampai selesai, sampai semua teknik untuk term itu atau klasifikasi itu selesai, udah nggak ada lagi, baru kalian lompat ke klasifikasi yang kedua, yaitu mungkin proper noun gitu. Berarti nanti proper noun diklasifikasikan lagi, proper noun dengan teknik apa, terus kalian jelaskan, terus proper noun dengan teknik B, kalian jelaskan. Seperti itu pengelompokannya.
Paham nggak? Paham, Pak. Jadi semuanya harus dijelasin secara detail gitu ya, Pak. Kalau misalkan ya Betul, ditemuin jumlah tekniknya, berarti harus benar-benar dijelasin semuanya. betul, betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya di dalam satu terminologi, misal di financial term ada 10 teknik, ya udah 10-10 itu kalian jelasin. Cuma nanti dikelompok-kelompokkan, teknik satu, terus penjelasan, teknik 2 penjelasan, teknik 3 penjelasan, gitu-gitu. Tapi kayaknya dari tadi saya lihat, tekniknya nggak terlalu banyak ya, cuma paling banyak mungkin establish equivalent tadi, terus ada borrowing. Jadi saya rasa tidak akan begitu banyak sih laporan kalian, atau ada yang banyak teknik yang digunakan. Pak, izin make sure, Pak. Oh iya, Di soal teknik itu, Pak, berarti misalnya nih dapat teknik Arvia nih. Eh, teknik Arvia 10. Berarti emang 10-nya harus dijelasin ya, Pak? Atau nggak bisa dipilih 5 gitu, Pak? iya kalau misalnya kebanyakan bisa diambil aja 5 dari 10 itu yang mewakilkan penjelasan kamu. Misal kayak ada 10 financial term yang diterjemahkan menggunakan teknik harfiah tadi. Kalau 10 kan kebanyakan tuh ya. Ya udah ambil 5 atau ya maksimal 5 lah. 5 atau ambil atau 3 atau 4 itu ambil untuk dimasukkan ke laporan. Baru kalian jelasin yang kalian jelaskan ya yang masuk yang kelima itu aja. Gak usah 10-10-nya kalian jelasin karena tadi kebanyakan kalau 10-10-nya. Toh kan kalau misalnya seperti ini penjelasannya akan sama-sama aja kan, kayak kurang lebih sama, cuma mungkin bedanya di konteks dan di definition doang. Tapi kalau di masalah teknik itu kurang lebih sama penjelasannya. Jadi kalau misalnya yang tadi kebanyakan ada 10 teknik yang digunakan di satu terminologi itu, ambil aja maksimal 5 lah untuk dimasukkan ke laporan kalian. Yang dijelaskan pun 5 itu juga. Tapi mungkin nanti waktu subtopik baru, terus klasifikasi terminologi yang menggunakan teknik tertentu, mungkin bisa kalian sebelum menganalisis atau sebelum tabel ini muncul, kalian jelaskan aja kayak ditemukan 10 terminologi financial term yang diterjemahkan menggunakan teknik harfiah atau literal. Uh, un- however, di dalam laporan ini, in this report, we will discuss only 5 examples of it gitu. Jadi kayak dijelaskan aja ada berapa yang kalian temukan, terus kalian jelaskan dari 10 itu berapa yang kalian ambil atau berapa yang akan kalian jelaskan, baru nanti kalian lanjutkan bikin tabel dan jelaskan berdasarkan anotasi kalian. Seperti itu, Rindu tadi yang nanya ya? Apakah sudah terjawab? Tadi Happy, Oh, Happy. ini saya mau nanya Pak. Wait. Happy udah kejawab belum? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah ya, terima kasih. Oke. Ini Rindu atau Shakila dulu? Rindu dulu kali ya, dari tadi. Iya Pak, ini Oke. saya mau tanya. Kalau untuk terms yang emang nggak ada kalimatnya itu gimana ya Pak? Jadi misal untuk job title, itu kan kebanyakan nggak ada kalimatnya ya Pak. Jadi di teks aslinya tuh dia cuma listing biodata aja, nggak ada kalimat yang panjang gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Oh. Di anotasinya. Kalau misalnya nggak ada kalimat, oke, nggak apa-apa. Di tabelnya berarti katanya aja. Atau mungkin kalau misalnya kayak biodata gitu pasti ada kayak jabatan, titik 2, Board of Commissioner gitu kan ya. Position titik 2, Board of Commissioner. Ya udah itu aja tulis di TSU-nya. Jadi position titik 2 Board Commissioner, berarti TSA-nya jabatan titik 2 badan komisi gitu. Seperti itu. Atau misal kalau misalnya tidak ada seperti itu, cuma kata doang, ya udah nggak apa-apa. Kalian masukkan ke TSU-nya kata doang nggak apa-apa kalau nggak ada kalimatnya. Jadi sesuaikan dengan, iya Kak. Berarti yang penting memperkuat ini aja ya Pak, kalau emang teknik yang kita pakai itu benar itu. Iya, Kalau emang nggak ada jabatan dan segala macamnya.
Iya, karena kan memang kalimat itu cuma kalian, tulis di dalam tabel aja kan. Cuma nanti yang kalian tekankan kan misal Board of Commissioner-nya itu, nanti kalian bold aja kata Board Commissioner, terus di bawahnya kalian jelasin si Board of Commissioner itu doang. Jadi nggak usah satu kalimat kalian jelasin. Kalau misalnya tadi mau jelasin satu kalimat untuk mengambil konteks, boleh-boleh aja. Cuma tadi kalau misalnya tadi nggak ada kalimatnya, coba berdiri sendiri doang di teks itu, ya udah di tabelnya tulis aja, nggak usah ada kalimatnya. Itu paham nggak? Oke, paham. Udah Paham? terjawab. Paham. Oke, terima kasih. Tadi Syakila mau nanya. Ya. Mhm. Kalau adaptasi itu bisa seperti, misal kamu jelasin dulu ya untuk di teks sumbernya kan berbahasa Inggris, kamu jelasin dulu definisi di dalam teks itu apa, terus kalian jelasin konteksnya apa, nah baru kalian bilang, untuk menerjemahkan teks ini saya memilih teknik adaptasi, yaitu saya menerjemahkan teks ini menjadi demikian, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini berarti bla 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 bla. Sehingga menurut saya kata tersebut cocok cocok untuk menjadi padanan dari kata tersebut. Kalau adaptasi kan memang dia eh, kata tersebut diadaptasi ke budaya budaya Indonesia kan. Bisa bisa kamu perkuat dengan kayak kamu jelasin dulu meaning meaning kata itu di teks sumber itu apa menurut kamus yang saya bilang Oxford atau mungkin referensi lain. Terus alasan adaptasi mungkin karena kata yang kamu jadikan terjemahan itu maknanya hampir-hampir mirip dengan makna kata yang di TSU ini. Dengan konteksnya pun mirip juga, makanya kamu mengadaptasi kata tersebut diterjemahkan menjadi demikian. Jadi untuk penjelasannya, ini kayaknya berlaku ke semua teknik juga sih, nggak adaptasi doang. Perkuat dengan memang definisi si kata tersebut dan apa namanya dan konteksnya apa. Seperti ini. Ini ada coba lihat di sini ada adaptasi nggak ya? Ini nggak dapat. Oh, wait. Banyak kuplet ini sama keterangan tambahan. Nah, mungkin teknik padanan budaya. Dairy jadi minimarket. Jadi nanti kamu jelasin dulu makna dairy dalam konteks ini itu apa. Mungkin kamu saya dulu dari Wikipedia dairy merupakan bla 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 bla. Terus kamu kamu jelasin lagi kalau di sini kalau penulisnya dia tuh cari referensi lebih lanjut, dia tuh cari penjelasan laman tentang convenience store. Ternyata makna store di sini tuh mirip-mirip nih sama dairy gitu. Jadi terus kalau kesimpulan berdasarkan definisi saya membandingkan dairy dengan minimarket seperti itu. Terus kalau di sini dia agak detail ya, dia konfirmasi lagi apakah benar dairy adalah jenis toko jual kecil, bla 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 bla. Nah ini baru si Morphy ini dia memasukkan konteks di cerita itu. Dia tuh mereferensikan dairy sebagai a small local store that sells milk, pie, bla 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 bla. Kayaknya dia langsung itu ya, langsung ini niat sih dia kayaknya langsung email ke penulisnya. Makanya dia menerjemahkan dairy itu menjadi minimarket. Jadi seperti itu. Penjelasannya tuh bisa kalian jelaskan dengan
definisi-definisi itu. Jadi kayak misalnya dari ini definisi dari ini apa, definisi dari yang lain apa, terus kalian jelaskan lagi kayak cocoknya dengan konteks seperti ini kayaknya lebih cocok diadaptasi menjadi kata misal kata ini karena kata tersebut menurut KBBI itu bla 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 itu sesuai dengan konteks dalam TSU bahwa bla 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 gitu. Gampang, oke. Pokoknya jelaskan aja alasan kalian mengadaptasi kata tersebut menjadi apa. Itu kalian jelaskan alasan kalian. Paham gak Syakila? Apa belum paham? Cukup paham. Cukup paham berarti belum paham banget. Pokoknya cari referensi banyak-banyak. Kenapa? Lumayan. Pokoknya kayak ini ya, kayak dia kan si Dairi ini padanan budaya ya. Teknik padanan budaya. Cultural equivalence. Dia tuh kayak cari dulu makna dairy karena kan emang dairy itu kan tempat memproduksi susu hasil bla 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 itu kan jauh dari kata minimarket ya. Awalnya tuh jauh dari kata minimarket. Terus dia itu lagi cari lagi referensi lain. Dia cari tahu tentang dairy di laman convenience store. Sorry, dia cari tentang convenience store dan Supret. Terus dia cari tuh makna convenience store tuh adalah small store, bla bla bla. Terus Supret adalah bla 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 bla. Lalu dia memutuskan bahwa dairy itu cocoknya di konteks ini diterjemahkan menjadi minimarket. Tapi kalau ini dia agak niat sih, dia tuh nanya ke narasumbernya langsung, nggak ke penulisnya langsung. Dia nanya apakah benar si dairy ini toko soal kecil, apakah benar dia menjual kue pie, bla bla bla, seperti itu. Cuma kalau kalian kan nggak setahap seniat itu ya, kalian hubungin bank yang kalian terjemahkan itu terus kalian tanya ini maksudnya ini bukan gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang seriusnya untuk di tesis atau deskripsi itu kalau misalnya penting ditanya narasumber itu boleh. Cuma ini kan kalian cuma PJBL dalam lingkup atau kuliah doang ya kayak cuma sebagai syarat kelulusan mata kuliah ini. Jadi nggak usah terniat itu. Kalau mau niat nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting perkuat aja alasan kalian mengapa kalian terjemahkan kata A menjadi kata B. Seperti itu. Kuat dengan tadi definisi, konteks, dan lain sebagainya. Konteks juga bisa, teks-teks yang memang berhubungan dengan kata yang kalian terjemahkan itu. Dari teks-teks lain yang kalian ambil. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Jadi fokus lagi, sorry. Saat ini kalian tulis seperti ini aja, cuma yang fokus ke hasil pembahasan aja. Maksudnya langsung ke hasil pembahasan. Jadi nggak usah bikin abstrak, nggak usah bikin tahapan, alat kerja, deskripsi, bla 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 metode penulisan tuh nggak usah. Sekarang nih kalian fokus ngerjain anotasi aja dulu. Sambil menunggu laporan, format laporan dari Pak Taufik, karena kata Pak Taufik format laporannya itu juga mencakup apa tadi katanya ya? Cat tools gitu lah pokoknya. Laporannya meliputi aspek annotated translation sama aspek cat tools di dalam laporan itu. Ya nanti sambil menunggu Pak Taufik, kalian bikin aja seperti ini dulu, bentuk narasi ini dulu aja. Selebihnya nanti mungkin waktu laporan bisa kalian masukkan tulisan kalian tuh ke laporan itu. Mungkin nanti pas laporan nanti kalau udah ada formatnya tinggal ditambah-tambahin aja tentang cat tools-nya, tentang eh, definisi annotated translation kalau memang dibutuhkan seperti itu. Tapi untuk sekarang bikin seperti ini dulu aja.
Ada pertanyaan lagi. Kalian UAS tanggal berapa ya? Tanggal 16 bukan sih? Iya Pak, tanggal 16. Tanggal 16. Berarti kalian Selasa ya, tanggal 17. Karena waktu kita cuma tinggal 3 minggu lagi, oh my God. Jadi untuk dikebutin ya pembuatan anotasi ini, yang penting selesai. Karena laporan yang bagus adalah laporan yang selesai. Yang penting selesai dulu. Nanti kan perbaikan tinggal mengikuti. Format laporan juga tinggal mengikuti, tinggal copy paste aja kalau misalnya kalian udah selesai itu. Nanti pas UAS baru kalian mempresentasikan hasil laporan kalian. Jadi nanti ada 2 nilai, nilai project dan nilai UAS. Nilai projectnya adalah tulisan kalian, laporan kalian itu kita nilai, itu masukkan ke nilai project. Lalu nilai UAS nanti adalah presentasi kalian. Jadi nanti untuk presentasi akan dinilai bagaimana kalian menjelaskan laporan kalian, itu nanti masuknya ke nilai UAS. Seperti itu. Paham ya? Sampai sini. Iya. Hmm. Iya, kalau saya ya, iya. Kalau saya banyak lebih dari 5 aja dijelaskan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 6, 7 itu kebanyakan menurut saya ya. Jadi 5 aja, ambil 5 dari 7 gitu. Kalau cuma nemu 3, ya udah 3 aja. Apa? Bapak, Ya, saya mau tanya, ini kan ada di financial terms, ada cuma adaptasi kayak cuma 2 teknik, 1 teknik gitu. Nah, saya pukul rata semua jadi 3 gitu. Soalnya timpang gitu loh, literal ada yang 10-an, 12-an, sedangkan yang adaptasi cuma 2, 3 gitu dong. Jadi saya pukul rata semua 3, nggak apa-apa kan, Pak? nggak apa-apa. Jadi cuma ada 2 teknik untuk financial term gitu maksudnya gitu. Enggak, ada banyak financial term ada 9 teknik, tapi dari 9 itu mostly banyakkan literal dan adaptasinya tuh dikit gitu kayak timpang gitu Pak. Jadi saya mau ambil 3 literal, 3 adaptatif 3 walaupun cuma ada 2 mungkin supaya Oh, jadi ada baru beberapa teknik yang kayak tadi saya bilang aja, kalau misalnya emang ketemu 2, misal adaptasi cuma 2, ya udah 2 aja dijelaskan. Misal kalau literal itu ada banyak, ya ambil aja 5-nya, baru nanti teknik yang lain kalau misalnya kebanyakan lagi ambil aja beberapa. Jadi nggak yang terlalu banyak banget. Maksudnya kamu tadi bilang diseragamin maksudnya apa ya? nah, jadi biar itu aja nanti di laporannya bagus kayak semuanya 3 gitu atau semuanya 4. Oh, semuanya 3, semuanya 4. Oh, ya boleh-boleh aja sih kalau kayak gitu, kalau misalnya mau diseragamin. Cuma kalau misalnya misal eh cuma ada dua kata di dalam teknik itu, kamu nggak bisa 3 juga dong, kan cuma 2 yang kamu temukan, atau gimana? Nah, itu. Soalnya apa misalnya 2 sama 5 gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya teknik itu cuma 2, teknik yang lain ada 5, mungkin teknik yang lain ada 4, itu nggak apa-apa. Sama kayak ini kan, yang tabel 1 ada 3, terus yang ini cuma ada 1 doang. Jadi kan nggak harus seragam, harus 3 semua. Sedapatnya aja. Kalau kebanyakan baru kalian pangkas, kalau emang dikit, ya harus harus dijelaskan semua. Misal ada 4, itu kan kurang dari 5, ya udah 4-4-nya kalian jelaskan, jangan kalian pangkas dari 3. Kecuali kalau emang lebih dari 5, baru boleh kalian pangkas dari 5 gitu. Baik. Paham ya? Dan yang kalian ambil misal ada 10 tadi, terus kalian ambil 5. Ambil teks-teks yang atau istilah-istilah yang memang menarik ya, menarik untuk dibahas. Jadi
yang memang konteksnya jelas, yang memang definisinya jelas. Jadi penjelasannya juga nggak terlalu boring. Kalau misalnya tadi cuma terminologi, ya memang literal. Terus penjelasannya ternyata kalian cuma nemu cuma dikit. Alasannya cuma dikit juga. Dari yang lain ada banyak nih, banyak yang bisa dijelaskan di terminologi lain ya. Berarti terminologi yang lain itu yang kalian ambil, yang kalian masukkan ke laporan. Jadi yang menarik untuk dibahas itu yang kalian masukkan ke laporan. Tapi kalau tadi dikit, cuma nemu 3 atau 4, ya mau menarik atau nggak menarik, tetap dilaporkan semua di dalam laporan. Tadi yang kalau menarik tadi tuh cuma untuk yang tadi tekniknya tuh terlalu banyak datanya. Terus kalian pangkas 5 yang menurut kalian paling menarik untuk dibahas. Seperti itu. Ya, paham. Paham dong. Paham ya? Paham, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Berarti sudah mulai bisa mengerjakan ya untuk menulis. Saat ini menulis esai dulu, belum format laporan seperti tadi saya bilang ya, menunggu format dari Pak Taufik. Bisa langsung dikerjakan untuk minggu depan. Jadi kalau minggu depan dan minggu depan lagi kita tinggal periksa-periksa aja udah sejauh mana, progresnya udah sejauh mana. Kalau bisa sebelum UAS, seminggu sebelum UAS tuh udah yang lengkap. Jadi tinggal minor revision aja. Lengkap tuh ibaratnya udah selesai laporan dari awal sampai akhir, udah selesai dari introduction sampai conclusion udah selesai, isinya juga udah lengkap. Ya tinggal diperbaiki kata-katanya aja atau isinya aja, baru nanti pas UAS kalian presentasikan. Tapi untuk minggu depan kalau belum selesai nggak apa-apa. Saya mau lihat progresnya sampai mana, apakah sudah betul mengerjakan atau belum. Jadi kita sampai UAS isinya memperbaiki aja. Oke. Saya absen dulu ya, lupa saya absen. Hampir saya absen. Apa saya udah absen? Oh belum. Agus Mahfud ada? Hadir, Pak. Salah? Ada Pak. Aura? Hadir, Pak. Cindy Aulia? Makasih, Sir. Cindy Luciani? Oh, Cindy Luciani tadi ya? Devin? Oh, Hadir, Cindy Pak. Aulia? Iya. Oke, Devin. Cindy dua-duanya hadir kan ya? Tadi saya bingung tiba-tiba. Aulia dan Luciani hadir kan? Saya hadir. Oke, berarti dua-duanya hadir ya, Cindy. Oke, lanjut. Lumayan. Faul. Sorry? Oke, lanjut. Faulin Eka? Hadir, Pak. Filzah? Hadir, Pak. Gary? Hadir, Pak. Happy? Oh, Happy tadi hadir ya? Oke, Ikhlas ya? Hadir, Pak. Indah? Hadir, Pak. Indri? Hadir, Pak. Kartika? Hadir, Pak. Mayona? Hadir, Sir. Haikal? Hadir, Pak. Roben? Muhammad Dia Roben? Ini ada nih orangnya. Gak bisa. Audionya rusak atau gimana? Apa gitu alat? Saya skip dulu lah ya. Nabila Inaya? Hadir, Pak. Nadine Aulia? Hadir. Nur Afifah? Afifah? Hadir. Oh, hadir. Oke.
Oke. Reva. Hadir, Pak. Rindu. Hadir, Pak. Savana. Hadir. Syahawa. Hadir. Shakila. Syifa. Hadir. Tiara. Hadir, Pak. Wifdan. Hadir, Pak. Oh, yang Nabila Inaya baru nikah ya? Congrats ya. Congratulations. Benar kan Nabila Inaya? Saya asal comot aja. Benar, Pak. Iya, Oh, Pak. bener ya? Congratulations on your wedding day. Kasih, Oke. Ya. Robin tadi ada ya, Robin. Aman ya? Di mana nggak ada suara, tapi ada orangnya. Oke. Berarti hadir semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah bisa sudahi kelas ini cepat saja karena saya cuma menyampaikan format laporannya aja, format penulisan. Tolong tulis berdasarkan tadi apa yang saya instruksikan. Untuk minggu depan, tinggal laporan aja progresnya udah sampai mana, penulisan udah sampai mana. Benar atau tidaknya nanti kita akan bahas di minggu sebelum UAS. Seperti itu ya. Kalau sekarang kita fokus ke penulisan dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, we can end this class now. Thank you so much guys for your cooperation and have a nice day. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Pak. Thank you, Pak. Saya Thank you, saya Pak. izin live ya. Makasih ya, Oke. Pak.